Selamat pagi, selamat Natal bagi kita semua. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, Kelahiran Sang Raja. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Natal atau kelahiran Yesus tidak mungkin bisa dipahami dengan benar selain dalam konteks atau pemahaman tentang kerajaan. Pasti bukan suatu kebetulan Yesus dilahirkan pada zaman Kekaisaran Romawi, bukan sebelum atau sesudahnya. Karena itu saya ingin membawa kita semua melihat Natal dari sudut pandang kerajaan Allah. Bapa, Raja di atas segala raja, menciptakan kerajaannya di sorga, kemudian memperluas wilayah kekuasaannya di bumi, dan memberikan kerajaan Allah di bumi kepada manusia sebagai anak raja yang berkuasa atas bumi. Kemudian manusia ditipu oleh iblis, memberontak terhadap kerajaan Allah, dan sejak itu takluk kepada kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh iblis, sehingga iblis mengambil alih kekuasaan di bumi. Natal merupakan peristiwa di mana Bapa mengirimkan putranya, yaitu Yesus, sebagai manusia untuk merebut kembali kerajaan Allah di bumi. Untuk tujuan ini, Bapa harus menunggu waktu yang tepat supaya manusia bisa mengerti dengan benar konsep kerajaan Allah yang pernah hilang dari mereka. Karena itu hal pertama yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, mengapa Natal itu terjadi pada zaman Kekaisaran Romawi. Karena Kekaisaran Romawi paling mendekati konsep kerajaan Allah yang asli. Sulit memahami kerajaan Allah tanpa memahami atau menghidupi kehidupan kerajaan yang nyata di bumi. Inilah sebabnya kita sulit memahami Alkitab dengan utuh karena kita tidak pernah hidup dalam sebuah sistem kerajaan. Kekaisaran Romawi merupakan momen, kesempatan paling tepat untuk membawa kerajaan Allah kembali ke bumi melalui kelahiran Yesus Sang Raja. Sehingga Injil Kerajaan Allah sangat efektif selama 3,5 tahun dapat menjangkau hampir seluruh dunia pada waktu itu karena berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan seharusnya dilanjutkan oleh kita. Di dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Itulah sebabnya khotbah Yohanes Pembaptis dan Yesus
selama pelayanan itu hanya satu tema. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, Bapak Ibu bisa membandingkan di dalam Matius 3 ayat 2 dan Matius 4 ayat 17. Hanya orang yang mengerti tentang kerajaan, yang akan mengerti Alkitab dengan benar dan mulai menikmati kerajaan Allah di bumi. Perempuan sundal dan pemungut cukai mengerti, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat sulit mengerti, bahkan menolak Yesus. Hal kedua, mengapa kelahiran Yesus ini terjadi dalam keluarga Maria dan Yusuf? Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Mengapa di dalam keluarga Maria dan Yusuf? Karena Yusuf dan Maria ini adalah raja, ya, manusia adalah raja yang mengerti tentang konsep kerajaan Allah. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Raja Herodes, adalah raja yang tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Ya, sampai-sampai orang Majus pun, ya, raja-raja dari timur itu salah menafsirkan. Yesus sang raja harus dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga raja. Dan itu hanya ditemukan di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Salah satu ciri utama orang yang mengerti konsep kerajaan adalah berbuat seperti yang diperintahkan. Jadi bukan hanya tunduk dan taat, tetapi bersegera melakukan yang diperintahkan dengan tepat. Ya, termasuk kalau misalnya disuruh bunuh diri, ya. Ini konsep kerajaan. Karena itu di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15, ya, kita lihat Yusuf, ya, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sedangkan di dalam Lukas 1 ayat 38 kita lihat tentang Maria. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi semua masalah yang terjadi dalam hidup kita itu disebabkan karena kita tidak berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, seperti di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena itu kenapa Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria? Karena mereka mengerti tentang konsep kerajaan Allah, ya, bersegera melakukan apapun yang diperintahkan oleh Sang Raja. Ya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal dicurahkan, dilimpahkan kepada setiap kami, Tuhan, jemaat Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
ada